Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pada pertemuan ke-11 untuk mata kuliah pengelolaan persampahan, di mana kita akan membahas mengenai tempat pemrosesan akhir sampah. Jadi ini merupakan salah satu aspek ataupun tahapan terakhir dari penanganan sampah kota. Pembahasan kita kurang lebihnya akan membahas mengenai secara definisinya, ruang lingkup, bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan pada satu tempat pemrosesan akhir sampah atau di TPA, jenis-jenis landfill seperti apa, sampai dengan operasionalnya. Apa saja yang menjadi cakupan dari operasional tempat pemrosesan akhir sampah. Jadi kalau kita mengulang kembali apa yang sudah kita bahas mulai dari proses pemilahan yang itu berasal dari apakah itu sampah rumah tangga atau mungkin sampah sejenis sampah rumah tangga yang tidak berasal dari kegiatan-kegiatan di pemukiman. Jadi pada kegiatan awal di pemilahan tersebut itu dapat dilakukan di skala rumah tangga, bisa dilakukan di skala kawasan. Kawasan di sini maksudnya nanti dilakukan di suatu TPS 3R ataupun di skala kota proses pemilahan ini, di mana pemilahan dilakukan di TPST ataupun di TPA. Sedangkan untuk pengumpulan itu lingkupnya skala kawasan atau skala kota, pengangkutan itu skalanya kabupaten kota ataupun provinsi, ataupun lintas provinsi. Sedangkan pengolahan sendiri bisa mulai dari rumah tangga, bisa di kawasan, bisa di kota. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di SPA, TPS 3R, TPST, ataupun di TPA. Sedangkan untuk pemrosesan akhir ini skalanya kabupaten, kota, provinsi, ataupun lintas provinsi, di mana di dalamnya ada satu kegiatan lahan uruk terkendali atau lahan uruk saniter atau metode ramah lingkungan lainnya. Jadi pada dasarnya pemrosesan akhir ini tahapan terakhir. Setelah selesai berbagai macam penanganan sampah mulai dari pemilahan sampai dengan pengolahan, maka goal akhirnya atau tujuan akhirnya adalah pada lahan uruk, apakah itu lahan uruk terkendali dan lahan uruk saniter. Apa nanti definisinya dari lahan uruk itu apa beda dari lahan uruk terkendali dan saniter, kita akan coba membahas pada kesempatan kali ini. Pemrosesan akhir sampah, satu proses pengembalian sampah ataupun residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan yang dilakukan secara aman. Dari tempat pemrosesan akhir atau TPA ini satu tempat yang nantinya digunakan untuk pemrosesan tersebut. Salah satu bentuk pemrosesan akhir sampah adalah dengan melakukan penimbunan terbuka, di mana proses penimbunan sampah tanpa adanya pemadatan dan penutupan sampahnya secara berkala. Sedangkan untuk lahan uruk terkendali, pengurukan di area pengurukan sampah yang mana ada proses pemadatan, kemudian ditutup dengan satu tanah penutup, minimalnya 7 hari dalam sekali dilakukan penutupan, dan bersifat antara, karena lahan uruk ini sebagai pengantar sebelum nanti bisa menerapkan lahan uruk saniter. Di mana pada lahan uruk saniter dia dioperasikan secara lebih sistematis. Selain pemadatan, dia dilakukan juga proses penyebaran sampah di area pengurukannya dan penutupannya lebih cepat lagi. Penutupan dilakukan setiap hari. Jadi berbeda dengan yang tadi lahan uruk terkendali, setidaknya 7 hari dalam sekali dilakukan penutupan dari tumpukan sampah tersebut. Teknik-teknik pemrosesan dan pengolahan sampah di TPA. Pemilahan sampah itu biasanya dilakukan baik secara manual ataupun secara mekanis. Ada beberapa teknologi yang bisa digunakan.
yang biasanya teknologi tadi berkaitan dengan jenisnya. Misalnya ada yang menggunakan cyclone, ada yang menggunakan magnet misalnya untuk memisahkan yang besi dengan yang lain-lainnya dan lain sebagainya. Setelah itu baru dilakukan proses pemadatan sampah, pemotongan sampah. Maaf, nanti juga biasanya pemotongan itu sebelum ya, pemotongan terus dipadatkan, atau mungkin nanti dari pemotongan langsung ke proses pengomposan. Jadi ini tidak secara berurutan sebenarnya. Tapi ini beberapa teknik atau pemrosesan dan pengolahan sampah yang bisa dilakukan di TPA. Pengomposan sendiri seperti yang sudah pernah kita bahas, ada yang konvensional, ada yang rekayasa yang bisa mempercepat proses pengomposannya. Kemudian si sampah-sampah yang sudah dipotong tadi dapat diproses sebagai sumber gas, kemudian dapat dibakar dalam insinerator yang nantinya bisa dikonversi menjadi energi panas. Kemudian, berdasarkan Permen PU 3 PRTM 2013, tempat pemrosesan akhir sampah itu menjadi satu fasilitas pengolahan sampah yang harus disediakan oleh Pemkab dan Pemkotnya. Jadi tidak hanya TPA-nya saja, tapi harus juga dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah. Pemrosesan yang dapat dilakukan di TPA meliputi kegiatan penimbunan atau pemadatan sampah, penutupan tanah, pengolahan lindi yang mana dihasilkan dari sampah yang ditumpuk tadi, dan penanganan gas yang memang karena dia dalam kondisi anaerob, sampah yang tertumpuk tadi dia menghasilkan gas yang ini perlu diatasi. Kemudian sampah-sampah yang boleh masuk ke TPA itu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga dan residu. Jadi residu ini sisa dari kegiatan pengolahan sebelumnya, apakah di TPS 3R ataupun di TPST. Yang mana sifat dari keseluruhan sampah yang masuk tadi merupakan sampah non B3 atau bukan limbah, bahan berbahaya dan beracun. Jadi yang dilarang untuk diuruk ke TPA itu selain tadi B3 ada limbah cair dan juga limbah medis. Limbah medis secara otomatis dia masuk limbah B3 juga. Jadi kalaupun nanti ada limbah B3 yang masuk ke TPA, maka harus disediakan tempat penyimpanan sementara. Kemudian di satu TPA dilarang ada kegiatan peternakan dan ditargetkan pada tahun 2025 residu saja yang nantinya dibuang ke TPA. Kemudian ada dua persyaratan tempat pemrosesan akhir sampah. Yang pertama adalah mengenai penyediaannya dan pengoperasian. Yang kedua adalah berkaitan dengan pemilihan lokasi, kondisi fisik, kemudahan operasi, aspek lingkungan, dan sosial. Jadi proses penyediaan TPA itu dimulai dari mengetahui dulu atau menetapkan ketentuan umum, ketentuan teknis, pemilihan lokasi, rencana tapak, prasarana dan sarana TPA, kemudian pengoperasian. Di pengoperasian itu ada pembahasan mengenai bagaimana cakupan dari pelaksanaan, koordinasi secara rutin apa yang diperlukan. Kemudian setelah operasional TPA berakhir, maka ada proses penutupan dan rehabilitasi TPA. Ada ketentuannya, ruang lingkup pelaksanaan juga ada, tata cara penutupan sudah ada juga, dan bagaimana manajemen pasca penutupan TPA. Dan ditutup dengan pelaksanaan rehabilitasi TPA yang berkaitan dengan penambangan lahan urung, ada teknologi pengoperasian penambangan, pemanfaatan, sampai dengan pemanfaatan kembali untuk TPA dari lokasi tersebut. Untuk pemilihan lokasi TPA sendiri, ada cukup banyak kategori dan syarat yang diperlukan, mulai dari geologi sampai dengan apakah di daerah tersebut merupakan satu daerah yang memiliki periode ulang banjir selama 25 tahun. Jadi sangat dihindari lokasi yang berpotensi atau yang memungkinkan terjadinya kebanjiran. Kemudian dalam pemilihan lokasi TPA dari SNI 3324194 ada tata cara pemilihan lokasi TPA sampah.
di mana ada beberapa parameter yang nanti kita jadikan acuan bobot penilaian untuk dari beberapa pilihan atau rekomendasi yang sudah ditetapkan, maka dihitung pembobotannya dari masing-masing. Jadi contohnya di sini lokasinya di mana, paling tingginya itu di dalam batas administratif dan paling rendahnya itu di luar batas administratif. Kemudian di sini dilihat jumlah pemilik tanahnya, semakin banyak dia jumlah pemilik tanah dari lokasi yang direncanakan, maka semakin rendah pula nilainya. Kemudian luasan lahan yang dibutuhkan dan kapasitas TPA dapat kita tetapkan berdasarkan total timbulan sampah dari wilayah layanannya atau tingkat layanannya, dan berkaitan pula dengan apa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di dalam TPA. Ini berkaitan dengan pemrosesannya. Pemrosesan seperti apa yang nantinya akan dilakukan di lokasi tersebut. Untuk prasarana dan sarana TPA sendiri, yang pertama ada fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional, dan penunjang. Jadi fasilitas dasar ini jalan, listrik, drainase, air bersih, pagar, dan kantor. Sedangkan fasilitas perlindungan lingkungan, ini lapisan dasar atau lapisan kedap air, kemudian pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi yang paling lengkapnya, ada zona penyangga yang nantinya juga bisa disamakan atau dianggap sebagai pagar juga sebenarnya, kemudian sumur uji dan pantau, dan penanganan gas. Untuk operasional biasanya ada alat berat, truk pengangkut tanah, dan tanahnya. Fasilitas penunjang itu bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, ada alat-alat untuk P3K-nya, ada jembatan timbang, jadi untuk mengontrol berapa banyak yang masuk pada setiap harinya misalnya. Ada laboratorium, karena ada pengujian dan pemantauan, baik itu dalam bentuk gas, dalam bentuk cair, dan lain sebagainya. Dan tempat parkir. Dan juga dalam satu TPA juga bisa ditambahkan adanya fasilitas pendauran ulang, pengomposan, ataupun gas bio. Ketentuan teknis penyediaan TPA, perencanaan TPA sampah perkotaan itu berupa rencana pengembangan kota dan daerah, tata guna lahan seperti apa, dan rencana pemanfaatan lahan setelah TPA ini selesai. Kemudian juga harus memperhatikan bagaimana kemampuan ekonomi dari Pemda dan masyarakat, dan bagaimana kondisi fisik geologi, rencana pengembangan jaringan jalannya, dan TPA-nya itu harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya longsor. Kemudian juga penyediaan TPA harus memenuhi prinsip teknis berwawasan lingkungan, di mana pembagiannya untuk kota besar, kota metropolitan itu menggunakan sanitary landfill atau lahan uruk yang saniter, sedangkan kota kecil dan sedang lahan uruk terkendali atau kontrol landfill, di mana keduanya nanti membutuhkan adanya pengendalian lindi, gas bau, dan vektor penyakit. Untuk jaminan fungsi pengoperasian TPA, pengendalian vektor penyakit di sini dibutuhkan juga untuk sistem pengumpulan, pengolahan lindi, dan penanganan gas, dan estetika sekitar lingkungan. Dan tentunya nanti diakhiri dengan bagaimana pelaksanaan keselamatan pekerjanya atau K3-nya. Kemudian dapat juga ditambah dengan bagaimana penanganan tanggap darurat ketika terjadi kebakaran dan ketika terjadi kejadian longsor. Untuk pemilihan lokasi TPA, itu ada beberapa tahapan, mulai dari tahap regional, penyisihan, dan penetapan. Regional di sini menghasilkan peta berupa daerah tempat wilayah tersebut yang dibagi menjadi beberapa zona kelayakan. Kemudian dipilih satu atau dua lokasi terbaik di antara beberapa lokasi yang terpilih tadi. Baru nanti dilakukan penetapan lokasi di mana didasarkan kebijaksanaan instansi yang berwenang setempat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian, secara teorinya, yang dimaksud dengan land disposal atau land filling itu proses penyingkiran limbah
atau penyingkiran sampah, sampah dalam hal ini adalah limbah juga, ke dalam tanah atau istilahnya land disposal, di mana ini dilakukan secara umum untuk pengelolaan limbah. Cara penyingkiran limbah ke dalam tanah dengan pengurukan ataupun penimbunan yang dinamakan juga dengan landfilling itu pertama kali dilakukan memang untuk sampah kota, di mana sudah dilakukan sejak awal 1900-an berupa sanitary landfill, di mana pengaplikasiannya sudah memperhatikan aspek sanitasi lingkungan. Pengurukan sampah dilakukan ke dalam tanah dengan menyebarkan sampah secara berlapis-lapis ke sebuah lahan yang telah disiapkan. Kemudian ada proses pemadatan, pada akhir operasi, urukan tersebut ditutup dengan tanah penutup. Di mana metode tadi dikembangkan dari proses open dumping. Tapi memang open dumping di sini tidak mengikuti adanya satu tata cara yang sistematis dan tidak mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Sanitary landfill ini berkembang dengan memperhatikan aspek pencemaran lingkungan lainnya dan percepatan degradasi dan sebagainya, sehingga sanitary landfill sudah kurang relevan untuk digunakan. Dalam perjalanannya sendiri, ini saya kutip dari Pak Emin Damanhuri tahun 2008, bagaimana langkah menuju landfill yang baik, di mana pada awalnya sanitary landfill yang dikatakan sebagai open dumping saat ini ya, sejak zaman sebelum merdeka sampai dengan saat ini. Kemudian kontrol landfill, istilah yang digunakan berikutnya, karena dianggap yang sanitary landfill itu masih belum sanggup. Kemudian ada sanitary landfill awal pada abad tahun 20, di mana di sini sudah mempertimbangkan kesehatan masyarakat, baru kemudian ada kesehatan lingkungan, kemudian baru ke sustainable landfill, yang pada akhirnya diharapkan sebenarnya ada keberlanjutan dari si TPA tersebut. Kemudian dalam perkembangannya saat ini untuk landfilling itu setidaknya ada dua macam. Jadi yang pertama landfilling yang mengisi lembah dari satu area berupa lembah, yang mana nanti di lembah atau di cekungan tadi kita melakukan kegiatan landfilling. Atau yang kedua adalah dengan mengupas terlebih dahulu site-nya sebelum nanti kita melakukan landfilling di site tersebut. Dilihat dari bagaimana sampahnya nanti ditangani sebelum diuruk, ada beberapa jenis yang bisa digunakan. Yang pertama adalah proses pemotongan sampah dulu, proses pemadatan sampah, kemudian landfill tradisional dan landfill dengan kompaksi. Dalam proses pemotongan, sampah dipotong dengan mesin pemotong, biasanya 50-80 mm, dengan harapan nanti dihasilkan sampah yang lebih homogen ukurannya dan dapat dipadatkan dengan mudah. Biasanya juga pemotongan ini dapat digunakan untuk pengomposan secara aerobik in situ, dengan ketinggian selnya dapat mencapai 50 cm sehingga memungkinkan adanya proses aerobik sehingga dihasilkan panas. Dengan adanya panas tadi, maka terhindar dari lalat. Kemudian juga dengan pemotongan, binatang pengerat dapat berkurang karena rongga dalam timbunan bisa berkurang atau bahkan dihilangkan, dan timbunannya akan lebih padat. Sehingga nantinya bila tidak ada masalah bau, maka tidak perlu adanya tanah penutup. Dalam pemrosesan sampah dengan pemotongan sampah sebelumnya, degradasi atau pembusukan sampahnya dapat lebih cepat sehingga lebih stabil. Kemudian proses pemadatan ini banyak digunakan di Amerika Serikat, dipadatkan dengan mesin pemadat dengan ukuran tertentu
yang mana nanti akan memudahkan proses transportasi karena sampahnya lebih padat dan bentuk yang lebih praktis, dan pengurukannya pun akan lebih mudah menggunakan forklift. Pengaturan sel akan lebih mudah dan lebih sistematis, tapi butuh investasi dan operasional dari alatnya, sehingga biayanya akan lebih mahal. Kemudian kelemahan yang selanjutnya dari pemadatan di sini adalah dapat memungkinkan dihasilkannya lidi dari hasil pemadatan. Landfill tradisional, cara yang dikenal di Indonesia sebagai sanitary landfill, di mana diletakkan lapis per lapis sampai dengan ketinggian 1 sampai dengan 1,5 meter. Urukan sampah membentuk sel-sel dan membutuhkan ketelitian operasi dari alat berat agar lebih teratur. Kepadatan sampah dicapai dengan alat berat biasa, dozer ataupun loader, dan membutuhkan penutupan harian dengan tutupannya itu 10 sampai dengan 30 cm ketebalannya. Kondisi di lapisan teratas sifatnya aerob, bagian bawah anaerob, sehingga akan ada tetap dihasilkan gas metan. Biasanya bagian-bagian sampah yang besar diletakkan di bawah agar tidak menjadi rongga. Jadi ini gambaran sedikit bagaimana sel-sel dari sampah itu terbentuk. Dan kemiringannya juga sudah ada ketetapannya. Kemudian untuk landfill dengan kompaksi, banyak digunakan untuk lahan uruk yang besar dengan dozer khusus yang bisa memadatkan sampah dengan ketebalan 30 sampai dengan 50 cm. Prosesnya terjadi menjadi anaerob karena dia sudah dipadatkan. Potensi adanya serangga dan tikus lebih rendah karena densitasnya yang tinggi. Keuntungan dibandingkan dengan yang tradisional adalah tanah penutup lebih sedikit dibutuhkan, truk akan mudah untuk berlalu lalang, dan masa layanan bisa jadi akan lebih lama. Tapi dalam proses landfill dengan kompaksi, ada penambahan di biaya operasional. Kemudian, macam-macam jenis landfill berdasarkan kondisi site-nya. Ada metode area, slope ramp, trench, pit, canyon, atau quarry. Jadi sebagai gambaran ini 3 yang paling umum. Ada dalam bentuk slope. Jadi slope di sini kita mengupas area atau mengupas lahan sebelum nanti kita melakukan penimbunan. Kemudian metode area. Area ini pada satu area yang datar kita melakukan proses penimbunan lahan. Ini nanti yang bisa dalam bentuk sel-sel juga semuanya ya. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan metode pit atau canyon, di mana kita mengisi lembah cekungan yang ada di suatu wilayah. Sedangkan berdasarkan ketersediaan oksigen dalam timbunan, ada landfill yang anaerob, aerob, ataupun semi-aerob. Kemudian berdasarkan karakter lahan, ini berkaitan dengan permeabilitasnya. Ada kelas 1, 2, dan 3. 1 ini permeabilitasnya kurang dari 10 pangkat min 7 cm per detik atau dia yang kedap. Sehingga migrasi licit dapat diabaikan, biasanya ini untuk limbah B3. Untuk kelas 2 ini semi kedap, 10 sampai dengan 10 pangkat min 4 sampai dengan 10 pangkat min 7. Di mana sudah atau dapat terjadi migrasi licit tapi dalam kecepatan yang lambat. Biasanya ini dapat digunakan untuk limbah sejenis sampah kota. Yang kelas 3 ini tidak kedap, lebih dari 10 pangkat min 4 cm per detik. Migrasi akan sangat cepat untuk limbah dengan pencemaran yang dapat diabaikan. Kemudian berdasarkan aplikasi dari tanah penutup dan penanganan licit, di Jepang landfill sampah kota dibagi berdasarkan tanah penutupnya. Dan ada keharusan standar sanitary landfill yang digunakan dan bagaimana penanggulangan dari lisitnya. Yang paling dasar penanganannya adalah dalam bentuk control tipping, di mana ini pengembangan dari open dumping. Setelah calon lahan dipilih dan disiapkan secara baik, maka dilakukan proses penimbunan sampah yang nanti aplikasi tanah penutup tidak dilakukan setiap hari. Ini yang banyak digunakan di Indonesia dalam bentuk kontrol
landfill. Kemudian yang berikutnya ada sanitary landfill with abundant and daily cover soil. Dari peningkatan dari kontrol tipping tadi, lahan penimbunan dibagi menjadi beberapa area yang dibatasi oleh tanggul ataupun ada parit. Penutupan sampah setiap hari sehingga bau, asap, dan lalat dapat berkurang. Yang berikutnya ada sanitary landfill with licit recirculation. Bedanya adalah di sini sudah memperhatikan si lindinya. Jadi ada drainase khusus untuk mengalirkan lindi dari dasar lindi ke penampungan dari kolam. Kemudian dari kolam tadi dikembalikan lagi ke timbunan sampah. Itulah kenapa dia dikatakan licit recirculation. Kemudian yang berikutnya ada sanitary landfill with licit treatment. Bedanya di sini dengan yang sebelumnya adalah di sini sudah ada pengolahan lisitnya atau limbah cairnya tadi, di mana pengolahannya itu bisa secara biologi ataupun secara kimia. Jadi nantinya dalam aplikasi landfill kita butuh untuk mengukur bagaimana topografi, menyelidiki bagaimana hidrogeologinya, dan menyelidiki mekanika tanah. Karena ini 3 hal penting secara teknis yang perlu diperhitungkan dalam perancangan nantinya. Langkah engineering yang dibutuhkan berkaitan dengan pembangunan atau perencanaan tempat pemrosesan akhir. Yang pertama adalah pemilihan site yang memiliki dampak yang paling kecil atau menghindari dampak negatif. Kemudian perancangan secara rekayasa sarana dan prasarana landfill, kemudian pengoperasian dari landfillnya dengan kaidah-kaidah yang ada, dan pemantauan selama operasional ataupun pasca operasionalnya. Beberapa aspek operasional terkait dengan pemrosesan akhir. Yang pertama adalah metode pembuangan akhir minimal kontrol landfill, tadi sudah ya, untuk kota dan kota sedang dan kecil, dan sanitary landfill kota besar dan metropolitan, dengan keduanya menggunakan sistem sel. Sarana dasar itu jalan masuk, drainase, dan pagar taman sebagai buffer zone-nya. Kemudian fasilitas perlindungan, lapisan dasar kedap air, jaringan pengumpul lisit, pengolahan dari si lisit, ventilasi gas atau flaring, atau landfill gas instruction. Fasilitas operasional biasanya alat berat, apakah itu bulldozer, eskavator, dan lain sebagainya, dan stok dari tanah yang untuk melakukan penutupan. Penutupan secara berkala, baik harian atau minimal itu secara harian atau minimal ada secara berkala dilakukan penutupan dengan ketebalannya itu 20 sampai dengan 30 cm. Kemudian perlu juga dilakukan penyemprotan insektisida apabila tidak dapat dilakukan penutupan secara harian. Penutupan tanah akhir dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan bekas TPA-nya dari perencanaan tadi. Dalam penutupan TPA, beberapa kriterianya mulai dari TPA telah penuh dan tidak mungkin diperluas, keberadaan TPA tidak sesuai dengan RT/RW, RT/KK dan sebelumnya, dan seterusnya, dan dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka. Kemudian beberapa kriteria dapat dilakukan rehabilitasi. TPA telah menimbulkan masalah lingkungan, TPA mengalami bencana, tapi masih layak secara teknis, dan TPA dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka dan lain sebagainya. Dalam penentuan penutupan dan rehabilitasi harus dilakukan penilaian indeks risiko. Kemudian, kegiatan TPA, kegiatan pemantauan lingkungan harus dilakukan meskipun sudah tutup setidaknya hingga 25 tahun setelah penutupan TPA-nya. Dalam manajemen TPA perlu adanya penetapan tenaga-tenaga terdidik yang dibutuhkan, yang setidaknya memadai dalam pelaksanaan atau dalam operasional dari pengelolaan sampah di TPA. Lahan bekas TPA dapat direkomendasikan untuk digunakan sebagai lahan untuk berbagai keperluan, apakah itu taman, lapangan, olahraga, dan lain-lain. Sedangkan umur teknis TPA itu biasanya 10 tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa jadi pengantar dulu,
Karena memang kita tidak terlalu dalam membahas mengenai TPA ini, tapi secara umum saja kita mengetahui sebenarnya bagaimana secara definisi umumnya dan bagaimana teknis operasional di Indonesia dan lain sebagainya. Untuk pendalaman nanti kita bisa mengeksplor dari beberapa artikel-artikel penelitian yang dilakukan di suatu TPA. Kita bisa mengeksplor apa sih sebenarnya masalah-masalah umum yang ada di TPA di Indonesia dan rekayasa-rekayasa apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi. Itu saja untuk kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Jadi ini sudah materi terakhir yang berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan sampah kota. Yang berikutnya 12-14 sebelum akhirnya di pertemuan 15 nanti akan ada tugas besar. Kita akan membahas mengenai aspek non-teknis pengelolaan sampah kota yang dimulai dari bagaimana kelembagaan pengelolaan sampah kota, kemudian bagaimana peran serta masyarakat, bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan biaya-biaya operasional, biaya-biaya pengadaan, fasilitas sarana dan prasarana terkait dengan pengelolaan atau penanganan sampah, sampai diakhiri dengan peraturan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaan, dasar pengelolaan, dasar penanganan dari sampah kota. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.